Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena berkat rahmatnya saya dapat menyelesaikan video tugas Islam dan Budaya Minangkabau yang mana dosen pengampu Bapak Muhammad Nasir SSMA. Saya Adinda Mahfauza, NIM 2014040027, kelas Tadris Matematika B20. Di sini saya akan menjelaskan tentang adat Minangkabau yang mana merupakan materi kedua di mata kuliah Islam dan Budaya Minangkabau. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, kita mulai saja penjelasan saya tentang adat Minangkabau. Baiklah, sebelum kita masuk kepada adat di Minangkabau, kita mulai dulu dengan pengertian adat. Adat adalah gagasan kebudayaan yang terdiri dari nilai-nilai budaya, norma, kebiasaan, kelembagaan, dan hukum. Adat yang mengatur tingkah laku manusia antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya serta suatu kelompok dengan kelompok lainnya. Adat di Minangkabau terdiri dari 4. Yang pertama, adat dan sabana adat. Yang kedua, adat nan diadatkan. Yang ketiga, adat nan teradat. Yang keempat, adat istiadat. Baiklah, mari kita bahas satu persatu di antara adat di Minangkabau tersebut. Pertama, adat dan sabana adat. Adat dan sabana adat adalah sumber utama adat di Minangkabau, yang mana ajaran tersebut bersumber dari ajaran Islam yang mana Al-Quran dan hadis. Adat dan sabana adat adalah ketentuan hukum, sifat yang terdapat dan dari benda alam yaitu fauna, flora, maupun hal lainnya yang mana adalah ciptaan dari sunnatullah. Adat ini adalah sumber hukum adat Minangkabau dengan menata masyarakat dengan segala hal, di mana alam tersebut adalah aksioma, tidak bisa dibantah kebenarannya. Allah sebagai sang pencipta telah menetapkan bahwa api itu membakar, air itu membasahi. Dan sebagaimana dikatakan oleh petatah petitih adat, pangkiak si pisau sirawi, ambil galah batang lintabung, si lodang ambilkan nyiru, dan satitiak jadikan laut, dan sa kapal jadikan gunung. Alam tak kambang menjadi guru. Baiklah, yang kedua kita masuk dengan adat nan diadatkan. Adat yang diadatkan yaitu adat yang dirancang oleh nenek moyang orang Minangkabau terdahulu yang digunakan dan ditetapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan mengambil alam takambang menjadi guru, adat Minangkabau dapat menjamin kompatibilitasnya untuk segala zaman dan demikian menjaga kelangsungannya di hadapan budaya, dan masuknya agama Islam ke Minangkabau juga telah melengkapi adat Minangkabau itu menjadi kesatuan yang mencakup unsur duniawi dan transendal. Adat dan sabana adat serta adat yang diadatkan merupakan suatu adat yang tidak dapat dirubah-rubah. Seperti kata pepatah yaitu, adat yang tak lakang dek paneh, tak lapuk dek hujan, diinjak tak layu, dibubut tak mati, dibasuh tak habis hayi, dikikih habis basi. Yang mana artinya adalah kebenaran dari hukum alam tersebut selama Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta ketentuan alam tersebut tidak menentukan lain, maka ketentuan tersebut tak dapat berubah. Seperti contoh pepatah yang lain yaitu, lawik barombak, gunung barakabui, lurah barapi, api membakar, ayi membasuh, batung babuku, karambia bamato. Batuang tumbuh di bukunya, karambia tumbuh di matonya. Seperti kita ketahui, adat dan sabana adat dan adat yang teradatkan adalah adat yang tidak dapat dirubah-rubah. Seperti kata pepatah, adat yang tak lakang dek paneh, tak lapuk dek hujan, diinjak tak layu, dibubuk tak mati, dibasuh habis hayi, dikikih habis basi. Yang mana arti petatah petitih tersebut adalah kebenaran dari hukum alam selama Allah Subhanahu wa taala sebagai sang pencipta dari ketentuan alam tersebut dapat menentukan lain, maka ketentuan alam tersebut tidak dapat dirubah. Yang mana kata pepatah lain, lawik barombak, gunung bakabui, lurah barapi, air membasahkan,
batuang babuk, karam dia bamato, batuang tumbuh di bukunya, karam dia tumbuh di matonya. Jadi, adat yang diadatkan merupakan pokok hukum dalam mengatur masyarakat Minangkabau dalam segala hal, yang diadatkan semenjak dahulu sampai sekarang. Baiklah, selanjutnya kita masuk yang ketiga. Yang ketiga yaitu adat nan teradat. Adat nan teradat adalah peraturan-peraturan yang dibuat penghulu-penghulu adat dalam suatu nagari. Peraturan berguna untuk pelaksanaan aturan pokok tentang perkawinan ini, maka nagari-nagari pada dahulunya membuat peraturan melalui musyawarah mufakat. Ada dengan ketentuan adat, nagari yang membuat keputusan pelaksanaan antar jemput di siang hari, ada pula yang mengambil keputusan dengan di malam hari. Utamakan untuk mengantar jemput siang hari ini biasanya bertujuan untuk mengetahui bahwa misalnya Kori dan Tari itu sudah menikah, jadi masyarakat seputar mengetahuinya. Ada pula keputusan adat di suatu nagari dibuat dengan peraturan seperti kedua marapulai diarak dengan pakaian yang diatur pula dengan musyawarah. Adat ini belum tentu sama dengan aturan di nagari lainnya, begitupun dalam peresmian gelar sako ataupun gelar pusaka ataupun kaum ataupun penghulu. Begitulah keputusan diambil melalui musyawarah mufakat dalam suatu nagari. Adat Minang menjadikan salah satu identitas dengan kesatuan etnis dan wilayah. Adat Minang adalah adat yang diadatkan oleh orang Minang di Minangkabau. Jadi adat itu tidak sama di seluruh Minangkabau dan setiap orang Minang akan leluasa membuat penyesuaian-penyesuaian, maka adat itu akan bertahan dan dapat memenuhi kebutuhan akan sense of order. Tidak ada paksaan yang akan terasa jika adat itu monolitik dengan seragam di seluruh wilayah. Dan yang keempat, kita masuk dengan adat istiadat. Adat istiadat adalah peraturan-peraturan yang dibuat oleh penghulu-penghulu di suatu wilayah yang mana melalui musyawarah mufakat sehubungan dengan kesukaan anak-anak nagari, seperti kesenian, olahraga, pencak silat, randai, talemong, pakaian laki-laki, pakaian perempuan, begitu helat jamu, peremian sasko. Begitu pula warna, marawa, ubur-ubur, tanggo, gabah-gabah, pelaminan, dan banyak lagi yang berbeda-beda di setiap nagarinya. Seperti kata pepatah yang kita ketahui, lain lubuk, lain ikannya, lain padang, lain dilalangnya, lain nagari, lain adat istiadatnya. Sebagaimana kita ketahui, adat di nagari Payakumbuh dengan nagari Pariaman itu berbeda. Adat istiadat juga merupakan adat yang terjadi dengan sendirinya, karena interaksi antara anggota masyarakat dan anggota masyarakat dengan manusia luar. 4 macam adat di atas adalah adat Minangkabau semuanya dan menjadi satu kesatuan yang utuh. Keempat tidak dapat dipisahkan dan tidak dapat dikatakan adat Minangkabau kalau kurang salah satunya. Bukan adat Minangkabau jika terfokus pada adat istiadat dan akan melawan hukum alam. Dan bukan pula adat Minangkabau hanya berbicara tentang pengangkatan penghulu, tapi tidak memberi ruang untuk berlakunya adat istiadat yang dipakai oleh orang kebanyakan. Kedua jenis adat yang teradat dan adat istiadat terbuat antara peraturan pelaksanaan dari aturan-aturan pokok yang telah ditetapkan, diciptakan oleh nenek moyang, di mana dua macam jenis adat nan teradat dan adat istiadat adalah adat nan babua watak, yang mana artinya aturan adat yang dapat dirubah, dikurangi, ditambah dengan melalui musyawarah mufakat dan selama tidak bertentangan dengan pokok hukum yang telah dituangkan dalam petatah petitih ciptaan nenek moyang pada dahulunya. Baiklah, selanjutnya kita masuk pada sumber adat di Minangkabau. Sumber adat di Minangkabau ada 3. Yang pertama, hukum alam. Yang kedua, keputusan penghulu. Yang ketiga, adat Basandi Sarak Basandi Kitabulah. Mari kita bahas satu persatu ya sumber adat di Minangkabau. Yang pertama kita bahas dari alam sebagai falsafah adat. Alam takambang menjadi guru, yang mana alam bagi orang Minangkabau mengandung makna yang mendalam. Alam dengan segala bentuknya, sifatnya, dan segala kejadian yang ada di dalamnya dapat dijadikan sebagai pedoman dalam ajaran dan guru.
Oleh karena itu, orang Minangkabau menyebutnya alam takambang menjadi guru. Alam sebagai ajaran dan pandangan falsafah hidup digunakan dalam kata-kata. Kata-kata itu menjadi pedoman bagi manusia dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku. Kata-kata yang diambil dari alam ini dijadikan sebagai hukum, peraturan, dan ketentuan adat. Sebagaimana yang kita ketahui yang diungkapkan dalam pusako atau kata pusako, panuki pisau sirawi, ambek galah batang lintabung, satitiak jadikan lawik, sakapal jadikan gunung, alam takambang menjadi guru. Ada dua sifat yang mendasar. Yang pertama yaitu alam yang bersifat tetap, yaitu alam tidak pernah sejak dahulu sampai kini. Bentuk, sifat, dan kehidupan yang adanya tidak pernah berubah, yakni adat yang berbuhul mati atau adat babuhul mati. Yang kedua, alam yang dapat berubah sesuai dengan kuadratnya. Ia dapat berubah oleh keadaan, sebagaimana yang dirumuskan dalam adat, yakni adat babuhul senta atau adat babuhul sinta. Hal itulah kemudian dijadikan falsafah alam takambang menjadi guru. Yang kedua di antara alam yaitu ada alam tentang kehidupan atau sumber kehidupan. Alam sebagai tempat hidup dan sumber kehidupan. Mereka bermanfaat seoptimal mungkin. Tidak satu pun yang dapat mereka tidak gunakan. Arti alam bagi Minangkabau, alam mereka jadikan sebagai guru, sebagai landasan untuk merumuskan dan menyusun ajaran adat. Kemudian alam merupakan hidup dalam kehidupan bagi mereka. Sumber daya alam mereka manfaatkan untuk memenuhi semua kebutuhan hidupnya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada sumber adat yang kedua. Sumber adat yang kedua yaitu keputusan penghulu. Penghulu memutuskan suatu permasalahan secara tegas dan tepat. Di tengah-tengah kaumnya, seorang penghulu berhak untuk mengambil suatu keputusan dengan tegas dan tepat mengenai sesuatu permasalahan. Tetapi tidak ditinggalkan unsur-unsur musyawarah mufakat dengan seluruh anggota kaumnya. Dia tidak ragu-ragu bertindak dan mengatur sesuatu yang bertujuan untuk kepentingan kaumnya. Seorang penghulu tidak boleh mengiyakan saja apapun keinginan kaumnya. Sebelum agama Islam masuk ke Minangkabau, di dalam adat Minangkabau telah dibuat peraturan oleh Datuk Katumanggungan tentang penyelenggaraan jenazah. Kalau seorang meninggal dunia, perlu dikuburkan dengan segera pada tempat yang telah ditentukan untuk masing-masing kelompok ataupun suku. Baiklah, kita masuk kepada sumber adat yang ketiga. Sumber adat yang ketiga yaitu adat Basandi Sarak, Sarak Basandi Kitabullah atau kita singkat dengan ABS SBK. Persyaratan penyesuaian adat istiadat Piagam Bukit Marapalam adalah ketentuan adat yang sudah ada dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Dikeluarkan dari ketentuan adat istiadat. Adat istiadat tidak bertentangan dan tak sejalan dengan ajaran Islam, tetap berlaku dan dinamakan adat dan sabana adat. Konsekuensi berikutnya, dengan adanya kesepakatan Bukit Marapalam adalah berubahnya tungku tigo sajarangan dalam adat yang semula anggok-anggok adat. Raso Jopareso, alur nan patut menjadi anggok adat, Raso Jopareso dan Kitabullah atau Al-Quran. Sekian presentasi dari saya tentang adat di Minangkabau, maka berakhir pula video saya pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.